Selamat pagi anak-anak, kembali lagi berjumpa lagi dengan Bu Feni dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang keempat, di mana pada pertemuan yang keempat kali ini Bu Feni akan menyampaikan materi mengenai semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Oke? Untuk materi yang pertama, ya, subbab yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang nilai semangat pendiri negara. Sebelum masuk ke nilai semangat dari pendiri negara, saya akan menyampaikan pengertian dari semangat itu tersendiri. Semangat yang perlu kalian ketahui adalah tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Itu adalah pengertian dari semangat. Nah, semangat yang bisa kita ambil daripada para pendiri negara ini ada dua, yaitu semangat nasionalisme dan juga semangat patriotisme. Saya akan memberikan penjelasan apa perbedaan dari nasionalisme dan patriotisme tersebut. Ada dua jenis nasionalisme yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah nasionalisme dalam arti sempit. Biasa orang menyebutnya adalah nasionalisme negatif. Kenapa Bu bisa disebut nasionalisme negatif? Ini dikarenakan mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta tanah air terhadap bangsanya sendiri yang tinggi, sehingga karena perasaan cinta itu, ia memandang rendah bangsa lain. Biasa orang menyebutnya dengan chauvinisme. Ya, itu adalah nasionalisme dalam arti sempit atau negatif. Lalu selanjutnya itu ada nasionalisme dalam arti luas. Ini biasa orang menyebutnya positif, jadi kebalikan dari nasionalisme dalam arti sempit. Artinya atau pengertiannya adalah di mana nasionalisme dalam arti luas ini merupakan perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Nah, ini sudah terlihat jelas ya perbedaannya. Jadi perlu kalian ingat, nasionalisme dalam arti sempit pasti itu negatif maknanya. Dia mencintai negaranya, tapi dia saking mencintai negaranya, dia memandang rendah bangsa lain walaupun bangsa lain atau negara lain ini lebih maju daripada negaranya. Dia tidak mau menghargai, mengakui. Itu adalah nasionalisme negatif atau dalam pengertian sempit. Nasionalisme dalam pengertian luas, positif. Ingat-ingat, yang luas ini positif. Dia cinta terhadap negaranya sendiri, dan dia juga mengakui akan budaya, akan keunggulan, kemajuan dari negara lain. Nah, kalian masuk mana? Ya, Bu Feni harap kalian masuk dalam nasionalisme dalam arti yang luas. Ya, selain kalian cinta terhadap Indonesia, kalian juga menghargai dari negara lain. Oke, selanjutnya, ya, dari sini pasti kalian sudah paham. Saya akan membahas masuk ke patriotisme. Patriotisme sendiri ini berasal dari kata patria yang berarti tanah air. Lalu kata patria ini sendiri dirubah menjadi kata patriot yang berarti seseorang yang mencintai tanah air. Sehingga patriotisme ini berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segalanya untuk mempertahankan bangsanya. Ini adalah sikap patriotisme, ya. Di mana ini adalah semangat mereka cinta terhadap negaranya, tanah airnya sendiri, sehingga mereka mampu atau bahkan rela mengorbankan segalanya. Itu bisa nyawanya juga untuk mempertahankan bangsanya. Yang perlu kalian ketahui juga, munculnya patriotisme ini setelah lahirnya nasionalisme. Nah, ini sudah terlihat, ya, kita flashback saja. Ini sudah terlihat pada saat perjuangan bangsa kita dalam menggapai kemerdekaan negara kita. Nah, itu sendiri diwujudkan dalam apa, Bu? Ini adalah dalam bentuk kerelaan para pahlawan bangsa
merebut, ya, memperdekakan negara kita sampai mempertahankan kemerdekaan negara kita dengan mempertaruhkan jiwa dan raga, ya. Jadi mereka, ya, para pahlawan yang perlu kalian ketahui, ya, kalau kita flashback, kita paham cerita sejarah tentang kemerdekaan, ini sudah diulas dalam pelajaran SD juga. Dan bagaimana para pahlawan ini dengan tak gentar memperjuangkan, mempertaruhkan nyawanya. Dia tidak peduli nanti dia bakal mati, ya, atau bakal dipenjara, disiksa. Mereka tetap nomor satu adalah negaranya harus merdeka, ya. Lalu selanjutnya, yang kedua kita bahas tentang komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah kita tadi membahas tentang nilai, ya, nilai semangat yang bisa kita petik, ada 2 tadi, kita lanjut ke komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila. Yang pertama kita membahas arti dari komitmen itu sendiri, yaitu sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Itu adalah pengertian dari komitmen. Jadi yang perlu kalian ketahui, ini adalah suatu sikap memiliki perhatian, ya, care terhadap negaranya, sehingga mereka melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Tujuannya ke mana? Dia harus berkomitmen. Saya harus bisa mencapai itu, ya, komitmen. Tuh. Nah, komitmen berbangsa dan bernegara bagi generasi muda ini salah satunya diwujudkan dengan menerima Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini termasuk kalian adalah generasi muda masa kini, ya, yang nantinya yang memimpin bangsa negara kita 20 tahun lagi, ya, kalian, ya. Kalian harus berkomitmen, ya. Bagaimana Bu caranya? Biar kita sama dengan para pendiri negara, kita harus ngapain? Berkomitmen seperti apa? Dengan menerima Pancasila sebagai dasar negara, ya. Ada 5 sila dalam Pancasila, di mana dalam setiap silanya kalian harus wujudkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, setiap sila ini mengandung makna dan arti yang berbeda. Nah, itu yang perlu kalian ketahui. Selanjutnya adalah tentang nilai kebersamaan para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ada beberapa nilai, ya, nilai kebersamaan yang bisa kita ambil. Tidak kita ambil saja, tapi bisa kita teladani, ya. Yang pertama adalah dengan menghargai pendapat orang lain. Ini perlu kalian ketahui, di mana ini sudah ada, ya, kalau kalian mengingat kembali sejarah tentang perumusan, ya, perumusan dasar negara, nilai kebersamaan itu muncul, yaitu menghargai pendapat orang lain, di mana setiap tokoh, ada 3 tokoh yang mengusulkan rumusan, ya, dasar negara, dan mereka saling menghargai. Tidak istilahnya mereka fokus, ini rumusan saya harus dipakai, tidak seperti itu, ya. Selanjutnya adalah menerima keputusan bersama. Ini bisa berupa atau ada dalam musyawarah mufakat, pemungutan suara atau voting, dan aklamasi. Bu, aklamasi itu apa? Nah, saya akan menyampaikan aklamasi ini adalah pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota kelompok. Contoh, ya, contoh dalam suatu kelas, ya, kelas 7A misal. Di situ wali kelas kalian mengamati dan wali kelas kalian menunjuk, oh, ini si A, ini pantas menjadi ketua kelas karena setelah saya amati ini memiliki talenta yang luar biasa, jiwa kepemimpinannya tinggi. Akhirnya diikuti oleh seluruh anggota kelas, ya, anggota kelas. Itu adalah aklamasi. Jadi pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota kelompok. Lalu selanjutnya dengan melaksanakan hasil keputusan bersama. Setuju tidak setuju kalian, ya, terhadap hasil keputusan yang sudah diputuskan dalam suatu musyawarah, kalian harus melaksanakan, tidak hanya menerima tapi harus melaksanakan.
walaupun itu bukan keputusanmu yang diambil. Ya. Lalu selanjutnya adalah meneladani nilai juang perumusan dasar negara. Ini berupa apa? Ada semangat persatuan dan kesatuan. Lalu memperjuangkan hak asasi manusia. Ini yang penting ya, cinta tanah air. Di mana cinta tanah air ini bisa dilaksanakan dengan kegiatan mempelajari kebudayaan daerah, berbicara dengan bahasa Indonesia yang benar, karena saya yakin kalian generasi yang sudah tidak seperti zaman saya, zaman guru-guru yang senior ya, 4.0 atau bahkan kita sudah mendekati 5.0, di mana bahasa-bahasa ya, kosakata baru yang di luar dari kamus besar bahasa Indonesia ini keluar, sehingga kalian mengesampingkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sendiri. Ya, jadi Bu Feni mohon ya, mungkin wali kelas kalian juga sudah memberitahu, gunakanlah bahasa Indonesia yang benar. Lalu mencintai dan memakai produk dalam negeri. Ada beberapa produk ya, produk kita yang bahkan dulu sudah pernah diakui oleh negara lain. Itu karena apa? Karena kita lengah ya, kita istilahnya tidak peduli dengan hasil karya kita sendiri, sehingga negara lain menjiplak atau bahkan mengakuinya. Salah siapa? Kita tidak bisa menyalahkan negara lain. Ya, kita harus mengoreksi diri kita. Oh, ini salah kita. Kita tidak pernah mengakui, kita tidak pernah menjunjung tinggi hasil atau produk dalam negeri kita. Sehingga itu tadi ya, terjadi pengakuan dari negara lain akan hasil atau produk dari negara kita sendiri. Lalu selanjutnya kita bisa meneladani nilai juang ya, dari perumusan dasar negara ini adalah mendahulukan kepentingan umum. Kepentingan yang mendesak itu harus didahulukan. Kepentingan golongan tertentu atau kepentingan diri sendiri harus dikesampingkan. Ya. Nah, ini sendiri ya, diantaranya bisa dengan berpartisipasi dalam kerja bakti. Ya, muncul dalam masyarakat. Lalu menyiapkan sarana belajar, ya, sarana belajar mengajar ini sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Menyiapkan spidol, besok kalau kita masuk cara tatap muka normal, menyiapkan spidol, menyiapkan bangku yang bersih, ya, persiapkan. Nah, ini adalah materi yang sudah saya persiapkan, ya, dalam pertemuan keempat. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bisa kalian pahami, bisa kalian cerna. Jika ada tidak pahamnya, kalian bisa belajar membaca lagi. Ada buku panduan juga di depan. Ya, oke, saya akhiri materi kita pada pertemuan keempat ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan kelima dengan materi yang baru. Oke, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.